Oke, halo teman-teman. Ini merupakan video lanjutan dari materi React.js Basic, dan pada video kali ini kita akan bareng-bareng belajar terkait dengan use reducer. Jadi apa itu use reducer? Use reducer itu sebuah React hook juga ya teman-teman, yang fungsinya itu sebenarnya mirip seperti useState. Tapi use reducer ini dibuat untuk menangani state yang lebih kompleks ya teman-teman. Terutama ketika nanti teman-teman memiliki state yang banyak. Dan pada contoh kali ini kita akan membuat 3 state. Yang pertama untuk data, yang kedua untuk loading, dan yang ketiga untuk menyimpan data errornya. Mari langsung kita coba. Teman-teman bisa buka projectnya, jangan lupa npm run dev. Aku bisa buka, dan pada contoh kali ini aku akan praktekkan di page product index-nya. Kenapa tidak di product detail? Karena aku rasa di product detail ini sudah terlalu complicated ya teman-teman. Takutnya jika aku praktekkan di sini nanti kurang efektif gitu ya. Jadi, pada contoh kali ini aku akan contohkan di product index-nya. Teman-teman bisa buka di kontainer dari produknya. Kemudian, aku akan buat 2 state baru lagi. Yang pertama untuk loading, const loading, set loading, sama dengan use state. Default value-nya aku kasih true saja. Kemudian selanjutnya, const error, set error. Sama dengan use state. Defaultnya akan aku kasih null. Kemudian di dalam function ambil produk, setelah set data, kita akan melakukan set loadingnya menjadi false. Jadi ketika komponen ini di load, nanti state loadingnya akan true. Kemudian setelah function ambil produk berhasil dijalankan, set loadingnya akan dibuat menjadi false. Kemudian bagaimana cara implementasi set errornya? Kita akan bareng-bareng belajar juga terkait dengan try and catch. Teman-teman bisa tulis seperti ini, try. Di sini pasti ada suggestion-nya. Teman-teman bisa pilih yang kedua, try catch. Aku bisa enter, nanti akan dibuatin seperti ini. Ada try, ada catch. Apa itu try and catch? Jadi, try ini seperti namanya, dia akan coba dulu untuk melakukan apapun yang ada di dalam try-nya. Kemudian, jika tidak berhasil, maka lempar ke catch-nya. Jadi, kita akan coba dulu untuk menjalankan semua ini. Aku bisa cut fungsinya, masukin ke dalam try. Seperti ini. Save. Kita akan coba lakukan fetching, kemudian set loadingnya false, dan jika error ini akan aku rubah jadi E saja. Jika error akan melakukan apa? Jika error maka set error, teman-teman bisa masukkan E gitu. E ini berasal dari case-nya. Jadi cara membacanya sekarang di function ambil produk, dia akan mencoba untuk melakukan fetching, dan jika error, pesan errornya akan disimpan di dalam state set error ini. Kemudian, secara sederhana aku akan menampilkan loadingnya. Teman-teman bisa enter di dalam fragmennya, kemudian kurung kurawal, kita akan menggunakan ternary operation atau pengkondisionalan sederhana. Jadi gini, loading sama dengan true. Sebenarnya ini tidak usah pakai sama dengan true juga bisa, tapi kali ini aku akan eksplisit supaya teman-teman lebih enak juga bacanya. Kemudian tanda tanya di sini itu maksudnya jika dia true, maka tampilkan loading. Kemudian kalau false, dengan cara titik 2, aku akan tulis loading selesai. Aku bisa save. Kemudian mari kita coba. Teman-teman bisa reload. Di sini terlihat ya teman-teman. Pertama loading, kemudian jika sudah selesai, tulisannya loading selesai. Aku bisa reload sekali lagi. Seperti itu ya teman-teman. Di sini loading, kemudian loading selesai. Sekarang mari kita coba untuk menampilkan errornya. Dan kali ini aku akan tampilkan errornya di console log saja. Console log, clg, kemudian kasih getternya dari error. Error. Gimana caranya supaya error? Kali ini akan aku tipokan URL dari API-nya. Aku kasih 1, 2, 3. Mari kita coba. Reload. Teman-teman bisa buka konsolnya. Kemudian di sini pasti ada console log Axios error. Aku bisa buka, dan ini beberapa informasi errornya. Di sini ada kode, ada config, yang ada beberapa data di dalamnya, dan ada message-nya juga. Sehingga dengan cara ini, kita sebenarnya bisa menampilkan errornya di dalam return-nya juga ya teman-teman. Caranya, aku akan ambil message-nya dengan cara seperti ini. Kita akan buat ternary satu lagi di bawah sini, error. Error ini berasal dari getter-nya, tidak sama dengan null, jadi nulisnya seperti ini. Tanda seru, sama dengan, null. Kemudian tanda tanya, di dalam tanda tanya, aku bisa isi seperti ini, error.message. Kemudian titik 2, aku akan kasih string saja. Jika berhasil, maka tidak error.
Seperti ini ya teman-teman. Mari kita coba. Ini kan sekarang masih error harusnya, karena API-nya, URL-nya masih salah. Reload. Di sini ada tulisannya loading. Loading ini berasal dari set loadingnya. Aku bisa kasih pembatas sepertinya BR untuk break supaya dia tampil di bawahnya. Mari kita coba lagi. Reload. Request failed with status kode 404. Jadi sekarang kita bisa menampilkan errornya ketika API-nya gagal untuk di-load. Gagal ini nantinya ketika kalian sudah ada di production, itu bisa jadi karena API-nya mati juga ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak nge-prevent dengan try catch seperti yang ada di sini, itu bisa jadi aplikasinya nanti blank putih gitu. Kan kurang oke ya teman-teman kalau blank putih. Jadi dengan cara try catch kita bisa nge-prevent itu dan menampilkan errornya itu ada di sebelah mana. Sekarang teman-teman harusnya sudah paham terkait dengan set loading dan juga set error. Dan kita juga sudah implementasi menggunakan useState. Namun teman-teman bisa melihat bahwa di sini tuh kita membuat useState-nya itu 3 kali ya teman-teman. UseState, useState, dan useState. Bagaimana kalau kita cuma nge-define 1 kali dan nanti bisa dipakai berkali-kali? Caranya bagaimana? Kita akan implementasi useReducer. Pada contoh kali ini, aku tidak akan hapus 3 useState ini, supaya teman-teman bisa melihat perbedaannya juga nanti. Jadi karena tidak aku hapus, maka function dari ambil produk ini akan aku duplikat di bawahnya. Ambil produk 2, seperti ini saja. Kemudian set loadingnya akan aku hapus terlebih dahulu, set errornya juga akan aku hapus terlebih dahulu. Pertama, ketika teman-teman mau implementasi useReducer, itu teman-teman harus membuat yang namanya initial value-nya. Atau jika di useState, initial value-nya tuh yang ada di dalam kurungnya. Aku akan buat seperti ini. Const initial value sama dengan kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal ini mau diisi apa initial value-nya? Di sini akan aku buat loading 2.2 true karena defaultnya aku mau true. Kenapa di sini aku kasih loading 2? Karena loading udah dipakai di atasnya ya teman-teman. Jadi di sini aku buat loading 2. Kemudian yang kedua, data 2.2 isinya array kosong saja, koma di bawahnya error 2.2 0. Jadi initial value ini itu seperti teman-teman membuat getternya. Sederhananya seperti itu. Kemudian setelah initial value, teman-teman harus membuat suatu fungsi untuk memisahkan bagaimana cara kita mengisi satu persatu data ini. Caranya seperti ini. Function, aku namain product reducer. Product reducer ini menerima apa? Menerima yang namanya state, dan juga action. Aku bisa lanjut terlebih dahulu, kemudian kurung kurawal, enter. Setelah itu, di bawahnya kita akan membuat suatu pengkondisionalan dengan menggunakan switch case. Atau simpelnya ini seperti if else. Aku bisa buat seperti ini, switch, kurung. Switch ini seperti if, mau diisi apa? Action. Action ini berasal dari parameternya. Kemudian dot type, kurung kurawal, enter. Switch ini memiliki apa? Memiliki case. Jadi case yang pertama akan aku kasih petik loading besar semua, titik 2, return, kurung kurawal, kita akan kasih spread operation, titik, isinya state. Aku lanjutkan terlebih dahulu, nanti akan aku jelaskan. Kemudian koma, loading, titik 2, true. Satu lagi, error, titik 2, 0. Ini salah ya teman-teman, harusnya loading 2 dan error 2. Karena kita akan menggunakan apa yang ada di dalam initial value-nya. Case yang kedua, enter, case, petik, setelah petik, berhasil, titik 2, return-nya, kurung kurawal, pakai spread operation juga, titik, state. Bedanya yang kedua, loading 2-nya itu sama dengan false. Kemudian, kita akan memasukkan datanya di sini. Data 2.2, action, payload. Selanjutnya, jika error, case, gagal, titik 2, maka return, kurung kurawal, kemudian bikin spread lagi, titik, state, loadingnya dibuat jadi false, kemudian error 2, action, error. Jangan lupa ini loading 2. Kemudian terakhir, kita harus memiliki nilai defaultnya, atau kalau di if else, itu sama dengan else-nya. Di sini namanya default. Titik 2, return, state. Gini aja. Jadi, aku akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi, switch case ini, itu seperti if else. Switch action type. Jika nanti action type-nya itu sama dengan loading, maka kita akan gunakan return yang ini.
Kalau sama dengan berhasil, kita akan gunakan return yang ini, dan seterusnya. Kemudian untuk apa? Spread operator ini. Jadi, ketika kita menggunakan spread operator, itu nilai state sebelumnya itu tidak akan dihapus, tapi akan dimasukkan ke dalam sini. Contohnya, di dalam case berhasil, di sini kan tidak ada error 2 ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa tambahkan di sini error 2 gitu. Tapi jika ini tidak ada, maka dia akan mengambil state yang sebelumnya. Dan state sebelumnya ada di mana? Ada di dalam initial value-nya. Jadi nanti nilai error 2-nya akan menjadi 0 karena kita menggunakan spread operator. Simpelnya seperti itu. Contoh lain, di dalam loading ini kan tidak ada data 2-nya. Karena kita menggunakan spread operator, yang akan dipakai itu state sebelumnya, yakni array kosong, seperti yang ada di dalam initial value-nya. Gitu ya teman-teman. Harusnya teman-teman udah paham sih. Mari kita lanjutkan untuk implementasi use reducer-nya. Teman-teman bisa buat seperti ketika menggunakan useState. Cons, kurung array, pertama ada state, yang kedua ada dispatch. Simpelnya, state ini getter, dispatch ini untuk setter. Sama dengan use reducer. Jangan lupa di enter. Pastikan di atas sudah ke import. Import use reducer. Kemudian kurung. Di dalam kurungnya, yang pertama dimasukkan functionnya, yakni product reducer, yang berasal dari sini. Selanjutnya, koma, initial value. Seperti ini. Selanjutnya, bagaimana cara implementasi use reducer ini di dalam function ambil produk 2? Caranya, kita akan gunakan dispatch-nya. Contohnya, di dalam try, sebelum kita melakukan axios get, kita akan lakukan pemanggilan loadingnya terlebih dahulu, supaya diset menjadi true. Meskipun sebenarnya default value-nya itu sudah true ya teman-teman, tapi supaya memastikan saja dia benar-benar true. Caranya, dispatch, kurung kurawal, type, titik 2, loading. Di sini harus sama persis ya teman-teman, karena di sini itu case sensitif. Jadi kalau di case teman-teman membuatnya semua kapital, maka di dalam type-nya dia juga harus kapital semua. Kenapa di sini menggunakan type? Karena kita tulis action.type. Kalau di sini teman-teman nggak tulis type, contohnya action.type pakai bahasa Indonesia, maka di sini type. Seperti itu ya teman-teman. Aku akan kembalikan menjadi type saja. Setelah sudah, karena kita sudah tidak butuh useDate, di sini kan masih ada yang tertinggal, set data. Set data itu masih pakai useDate yang ada di atas. Jadi akan aku hapus juga. Kita akan masukkan datanya ke dalam initial value-nya, atau lebih tepatnya di dalam data 2. Caranya sama, dispatch, kurung kurawal, kita akan pakai type apa? Type, titik 2, berhasil. Karena kita mau memasukkan data, maka kita pakai type berhasil. Dan karena type berhasil ini ada data 2, jadi kita akan tambahkan parameternya dengan cara koma payload titik 2, isinya data response. Kenapa di sini pakai payload? Karena sebelumnya kita pakai action.payload. Kalau di sini action.isi, maka di sini harusnya isi. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, di dalam catch-nya, kita kan mau pakai yang gagal. Jadi, dispatch, kurung kurawal, type, gagal, koma, karena gagal ini ada action.error, maka kita akan masukkan errornya dengan cara error, titik 2, berasal dari mana? Berasal dari E, yang ada di sini. Jangan lupa masukkan ambil produk 2 di dalam use effect-nya. Ambil produk 2, kurung. Namun sebelum kita coba pakai ternary, kita akan coba konsolog terlebih dahulu. Konsolog, apa yang mau dikonsolog? Getter-nya, yakni di sini namanya state. Aku bisa save, pastikan tidak ada konsolog lain di halaman ini supaya tidak membingungkan nantinya. Jika sudah dirasa cukup, aku bisa coba reload. Maka di sini akan tampil datanya ya teman-teman di dalam konsolnya. Sekarang mari kita coba buka yang paling terakhir. Di sini ada error ternyata. Katanya error bad request. Dan datanya katanya linknya kosong atau 0. Ini kenapa kok kosong? Karena sebelumnya masih ada 1, 2, 3-nya. Harusnya ketika aku hapus, kemudian kembali reload, datanya tampil. Teman-teman bisa cek ya. Pertama loadingnya itu true. Kemudian ketika array-nya sudah ada isinya, array yang berada di dalam data 2, loadingnya menjadi false.
Itu berarti teman-teman sudah berhasil mengimplementasi dispatch yang berasal dari use reducer ini dengan baik. Sekarang bagaimana cara implementasi ternary seperti yang ada di bawah sini? Caranya sama persis. Aku bisa rapikan terlebih dahulu. Kemudian aku kasih BR satu lagi. Dan di bawah sini kita akan coba ternary yang menggunakan use reducer. Kurung kurawal, sekarang bukan cuma loading atau error saja. Sekarang kita harus buat state.loading. Jangan lupa duanya, karena di sini namanya loading 2. Jika loading 2 ini sama dengan true, maka tampilkan tulisan loading use reducer. Tapi jika tidak, titik 2, tidak loading reducer. Yang error sama persis, aku bisa duplikat, paste. Di sini diganti menjadi error 2. Kemudian pengkondisionalannya tidak sama dengan cara tanda seru sama dengan 0. Jika isinya tidak kosong, maka tampilkan state.error 2. Tapi jika tidak error, maka di sini tampilkan tidak error reducer. Supaya menjadi pembatas akan aku kasih HR. Jadi HR ini dipakai untuk menambahkan garis. Mari kita coba. Reload. Di sini teman-teman bisa lihat sekejap dia berubah yang dari loading menjadi tidak loading. Aku bisa reload lagi. Loading, tidak loading. Dan di sini juga ada keterangannya tidak error reducer. Mungkin di sini terlihat nempel, tapi paling nggak teman-teman sudah dapat maksudnya. Cara menampilkan datanya gimana? Caranya tinggal contohnya di dalam konsol log state.data2. Pokoknya disamain persis seperti yang ada di dalam initial value-nya. Save, mari kita coba cek. Reload. Pertama kosong, dan pas kosong ini state loading-nya itu true, kemudian pas ada isinya itu state loading-nya false. Bagaimana kalau kita tampilkan card produknya yang diambil dari use reducer sekarang? Sebelumnya kan kita pakai data. Data ini berasal dari use state yang biasa. Dan di sini nggak tampil karena di sini tadi aku kasih 1, 2, 3. Sekarang aku akan coba ganti data yang ada di bawah sini yang dikirim ke dalam components product view atau presentational components-nya berasal dari use reducer-nya. Caranya hapus state.data2. Aku bisa cek. Maka sudah tampil sama persis seperti sebelumnya. Dan teman-teman bisa cek perbedaannya ketika menggunakan useDate dan menggunakan use reducer. Bedanya kalau kita menggunakan useDate, itu kita membuat useDate-nya itu 3 kali. Dan kalau kita menggunakan use reducer, itu kita cuma membuat initial value-nya sekali saja. Mungkin di sini terlihat lebih ribet ya teman-teman kalau menggunakan use reducer. Tapi percayalah ketika nanti project-nya udah gede dan state-nya udah banyak, teman-teman akan lebih nyaman ketika menggunakan use reducer. Karena di sini ada beberapa pengkondisionalan juga yang bisa kalian atur. Tidak cuma return, nanti di sini juga teman-teman bisa implementasi operasi menggunakan React hook yang sebelumnya teman-teman sudah pelajari. Gitu ya teman-teman. Sebelum aku akhiri, aku akan hapus use state-nya karena di sini kita sudah tidak menggunakannya. Atau jika teman-teman mau di komen, dirasa masih perlu, itu juga tidak apa-apa. Aku akan hapus. Pastikan fungsi-fungsi yang terkaitnya bisa dihapus juga. Di dalam use effect, aku akan hapus juga. Di dalam return, yang sebelumnya ada ternary-nya akan aku hapus juga. Console log di sini akan aku hapus juga. Mari kita cek terlebih dahulu apakah ada yang error atau tidak. Reload sudah berhasil dan tidak ada yang berubah sama sekali. Oke, cukup teman-teman hari ini sudah belajar terkait dengan use reducer, yakni React hook yang digunakan untuk menangani sebuah state yang kompleks dengan pengkondisionalan di dalamnya. Pada materi selanjutnya, teman-teman akan belajar terkait dengan React context, dan nanti kita juga akan belajar terkait dengan pengkondisionalan state global. State global itu dipakai untuk apa? Nanti teman-teman bisa pelajari di video selanjutnya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, teman-teman bisa tinggalkan saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih.